Di dalam kita membahas manajemen sumber daya manusia, salah satunya bagian dari manajemen sumber daya manusia yang saat ini sedang banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan adalah mengenai knowledge management. Jadi materi hari ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya dari pengertian atau definisi dari knowledge management. Jadi knowledge management ini sendiri tergantung dari cara organisasi menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan. Salah satu definisi knowledge management adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaringkan dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian spesifik. Atau secara umum, knowledge management adalah teknik untuk mengolah pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, gambaran dan lingkup kegiatan manajemen pengetahuan, kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah membangun ruang penyimpanan pengetahuan, atau dengan istilahnya adalah knowledge repository. Kemudian membangun akses ke pengetahuan, memperbaiki lingkungan pengetahuan, dan mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi. Nah, tipe kegiatan manajemen pengetahuan. Jadi, kegiatan dalam manajemen pengetahuan dapat diklasifikasikan dalam berbagai tipe. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Pengetahuan sering tersimpan dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan organisasi, seperti desain produk, proposal, laporan kegiatan, prosedur-prosedur yang sudah diimplementasikan, yang terdokumentasi, dan kode-kode software yang semua dapat dipergunakan ulang untuk mengurangi jumlah dan sumber yang diperlukan untuk membuatnya kembali. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan dan berbagai pelajaran yang sudah dipelajari atau lesson learned dari praktek-praktek. Tipe kegiatan ini mengumpulkan pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang harus diinterpretasikan dan diadopsi oleh user dalam konteks yang baru. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasikan sumber dan jaringan kepakaran. Kegiatan ini bermaksud untuk menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat dan mudah diakses bagi setiap karyawan. Dalam hal ini adalah untuk membuat fasilitas koneksi yang antar orang yang mengetahui pengetahuan dan orang yang membutuhkan pengetahuan. Yang keempat adalah membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Kegiatan ini memberikan pengaruh seperti pada proses pengembangan produk baru atau desain ulang produk bisnis dengan menjadikannya lebih eksplisit atau terbuka dari pengetahuan yang diperlukan pada tahap-tahap tertentu. Nah, yang kelima adalah mengukur dan mengolah nilai ekonomis dari pengetahuan. Jadi banyak organisasi membuat aset intelektual yang terstruktur seperti hak paten, copyright, software, license, dan database pelanggan. Dengan mengetahui semua aset ini, memungkinkan organisasi dapat membuat revenue dan biaya untuk organisasi. Nah, yang keenam, menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Pengetahuan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu telah meningkatkan kepentingan dan kesungguhan pada bisnis intelligence system. Pada kegiatan ini, organisasi berusaha mengumpulkan semua laporan dari luar yang berhubungan dengan bisnis. Nah, tujuan dari penerapan knowledge management. Penerapan knowledge management dapat memberikan pengaruh pada proses bisnis organisasi. Yang pertama, yaitu penghematan waktu dan biaya. Artinya, dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah menggunakan pengetahuan tersebut untuk konten yang lainnya, sehingga organisasi dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian ada peningkatan aset pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat, dan akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya.
Nah, yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Peningkatan produktivitas. Nah, yang keempat adalah peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat. Nah, tahap pengembangan manajemen pengetahuan dalam organisasi, yang pertama ada knowledge chaotic, yaitu tak sadar konsep, kemudian tak ada proses informasi, dan tak ada sharing informasi. Jadi ini adalah tahap pertama ketika misalnya suatu organisasi ingin menerapkan knowledge management dalam organisasinya. Kemudian dia meningkat menjadi knowledge aware. Artinya sadar akan adanya kebutuhan manajemen pengetahuan, adanya beberapa proses manajemen pengetahuan, kemudian adanya teknologi, dan adanya isu tentang sharing informasi. Nah, kemudian meningkat lagi ke tahap selanjutnya yaitu sharing enable, yaitu memanfaatkan manajemen pengetahuan, mengadopsi standar isu-isu yang berkaitan dengan budaya dan teknologi. Dan yang keempat adalah knowledge management, yaitu berhubungan dengan kerangka kerja yang terintegrasi, merealisasikan manfaat dan isu-isu pada tahap sebelumnya teratasi. Dan yang kelima adalah knowledge centric, yaitu manajemen pengetahuan merupakan bagian dari misi, nilai-nilai pengetahuan diakui dalam kapitalisasi pasar, dan manajemen pengetahuan terintegrasi dalam budaya. Nah, pentingnya kenapa knowledge management ini sangat penting dalam perusahaan. Jadi, knowledge management ini dipandang penting karena implementasinya memberikan manfaat pada bidang operasi dan pelayanan dalam meningkatkan kompetensi personal, kemudian memelihara ketersediaan knowledge dan informasi, serta pengembangan produk. Nah, sebuah contoh betapa pentingnya peran knowledge management adalah misalnya apabila perusahaan menghadapi kasus, misalnya ada karyawan yang mengundurkan diri, yang memiliki knowledge yang menonjol, sementara pada saat itu belum ada penggantinya atau untuk mentransfer knowledge bagi penggantinya. Nah, bila terjadi perpindahan karyawan itu tidak diikuti dengan kepindahan pelanggan, bagi organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan dalam organisasinya, perlu menyadari pertama bahwa pengetahuan ada pada orang, bukan pada sistem. Jadi meskipun sistem punya data dan informasi yang dapat membantu proses pengetahuan, aplikasi manajemen jadi tetap knowledge management itu ada pada orangnya. Sehingga ketika ada salah satu misalnya karyawan tersebut ada yang resign, proses transfer knowledge itu bisa dilakukan oleh karyawan yang ada di perusahaan tersebut karena sudah ada pengetahuan ataupun database yang sudah tersedia dan informasi-informasi yang membantu. Nah, aplikasi manajemen pengetahuan terhadap perusahaan-perusahaan. Pengetahuan perusahaan dapat dilihat secara kontinu, produktif, dan efektif oleh aplikasi manajemen pengetahuan yang dibangun. Pengetahuan perusahaan dapat diperoleh dari dokumentasi, prosedur, proses, kebijakan, formulir, pekerjaan, perilaku, hubungan antar relasi, dan kultur organisasi. Pengetahuan dapat diolah oleh sistem melalui setiap orang dan semua orang dalam perusahaan, seperti direktur, administratif, para pekerja, dan tim proyek. Nah, apa sih peran para ahli dalam manajemen pengetahuan? Jadi dalam manajemen pengetahuan, peran para ahli ini sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Para ahli bertugas dalam menentukan sistem pengetahuan mana yang sesuai dan cocok dengan karakteristik perusahaan. Dalam proses penentuan tersebut, informasi dan pengetahuan yang telah masuk ke perusahaan akan mengalami proses penyaringan. Penilaian proses penyaringan diukur dari kebutuhan perusahaan dan manfaat apa yang akan didapat perusahaan dari informasi tersebut. Setelah mengalami proses yang demikian dan informasi yang ada,
apakah sudah sesuai, maka informasi atau pengetahuan tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai suatu hasil tertentu, seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Jadi, pengaruh yang diberikan ke knowledge management terhadap proses bisnis organisasi, intinya yang pertama adalah penghematan waktu dan biaya. Kemudian peningkatan aset pengetahuan, yang ketiga kemampuan beradaptasi, dan peningkatan produktivitas. Baik, sekian dan terima kasih materi dari saya. Jika ada hal yang masih ingin tanyakan, bisa kita lanjutkan di kolom komentar.